Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada diskusi ini kita akan diskusikan tentang proses tawaf. Sebelum kita masuk ke diskusi yang sesungguhnya, mari kita mengenal bagian-bagian daripada Ka'bah. Jadi Ka'bah itu mempunyai berbentuk kubus sehingga mempunyai 4 sudut. Yang pertama disebut sudut rukun Yamani. Kemudian ada Hajar Aswad, pintu Ka'bah, dan rukun Iraki serta rukun Sami. Jadi di bagian Ka'bah sebelah timur, yaitu di depan pintu Ka'bah sebelah utaranya itu terdapat namanya lampu hijau sebagai checkpoint awal hitungan putaran tawaf. Jadi setiap kali putaran tawaf itu akan selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Wallahu Akbar. Nah, itu setiap kita melintasi titik hijau atau lampu hijau tadi. Lampu hijau ini sebetulnya merupakan tanda bahwa kita udah satu putaran. Kemudian kita lihat bahwa di dalam satu putaran tadi kita harus mengucapkan kalimat Bismillah dan Allahu Akbar. Ini merupakan gambaran arsitektur atau bangunan daripada Mekah saat ini. Yaitu di situ ada 3 ring lantai, 3 lantai, tidak termasuk yang basement ya, tidak yang termasuk basement. Lantai yang satu lantai dengan Ka'bah, kemudian lantai 2 dan lantai 3. Hal ini dibuat supaya orang yang melakukan tawaf baik di lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 itu luasnya atau jangkauannya, diameternya sama. Kalau sebelum dibangun ini kan orang yang di lantai 1 dan lantai 3 itu kan jauh sekali untuk melakukan tawaf, sehingga dibangun lingkaran lantai 2 dan lantai 3 itu sama diameternya. Kemudian mari kita coba lihat bahwa di dalam satu proses tawaf itu masing-masing orang, bisa rombongan maupun perorangan, itu memutari Ka'bah selama atau sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Jadi dengan perputaran Ka'bah ke Ka'bah, mutarin Ka'bah tadi, di mana patokannya adalah lampu hijau. Lampu hijau yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi lampu hijau itu artinya kita sudah melewati Hajar Aswad. Hajar Aswad. Mengapa kita melakukan perlu dipasang lampu hijau? Lampu hijau itu adalah sebuah checkpoint bagi jamaah yang melakukan tawaf supaya tidak
tidak bingung, maka dipasang lampu hijau tadi. Mengapa kita harus melakukan tawaf? Tawaf itu adalah satu rangkaian dari umroh yang harus dilakukan. Jadi dalam sejarahnya tawaf itu, kenapa kita mengitu, yaitu menurut hadis yang mengatakan bahwa pada saat pembangunan Ka'bah ini ada yang kurang batunya. Kemudian Nabi Ibrahim mencari batu dan pasir yang ada di situ. Ternyata dia menemukan sebuah batu. Ternyata batu tersebut adalah Hajar Aswad yang sudah lama hilang. Ternyata ditemukan, saking gembiranya Hajar Aswad tadi dicium oleh Nabi Ibrahim. Kemudian setelah dibawa oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, tidak segera dipasangkan di tempatnya yang saat ini, tapi dia bawa putar ke Ka'bah ini sebanyak 7 kali. Sehingga hal inilah yang membuat kita harus mengikuti, menjadi satu keharusan di dalam umroh untuk mengikuti tawaf berputar sebanyak 7 kali ini. Jadi rekan-rekan semuanya, kita lihat bahwa di dalam satu tawaf itu sebanyak 7 kali, saat ini sudah dikembangkan oleh kerajaan Arab Saudi, bahwa perputaran di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu luasnya atau diameternya itu sama, sehingga mereka tidak lari-lari seperti yang terlihat di layar ini. Ini saya ambil pada saat tawaf di lantai 2, sehingga di situ masih memanfaatkan tempat sholat para jamaah yang lain. Pada saat sekarang ini, dengan adanya pembangunan ring untuk tawaf ini, memisahkan antara orang sholat dengan orang tawaf, orang sholat sama orang tawaf. Jadi ini pada saat ada azan, maka orang yang melakukan tawaf ini akan berhenti dan dia juga akan sholat. Selanjutnya setelah selesai sholat, mereka akan melanjutkan tawaf lagi, berputar lagi, seandainya mereka belum selesai melakukan tawafnya. Jadi dengan adanya lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini memberi kemudahan kepada jamaah untuk melakukan tawaf dengan diameter yang sama antara lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dan tidak mengganggu jamaah yang akan sholat di Masjidil Haram. Jadi lingkaran untuk tawaf ini benar-benar dibuat melingkari Ka'bah. Hanya dia makin naik ke atas, untuk meningkatkan volume orang yang melakukan tawaf. Baik rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.